Ini pantai yang salah satu pantai yang ada di Santander. Ini karena hari ini udah mulai dingin, jadi orang-orang yang berjemurnya cuma sedikit. Kalau lagi panas banget itu biasanya sih yang berjemurnya banyak. Ini panjang banget sih ini pantainya. Kalau jalan lumayan capek juga sih. Itu juga sampai sana. Pernah aku jalan dari ujung pantai yang dekat rumahku sampai ke sini itu kurang lebih sekitar 1,5 jam jalan kaki, tapi agak santai, yang nggak lambat banget, nggak cepet banget juga. Itu sekitar 1,5 jam. Ini kalau di sini tuh bisnya kayak begitu. Sama aja sih, ada bis gandeng, ada yang enggak. Gitu. Ini langit biru. Ini yang membuatku kalau lagi stres gitu ngeliat langit biru, laut biru, kayaknya tenang banget hidupku deh. Gitu. Ini halte bisnya kayak begitu. Kalau musim dingin sih sebetulnya untuk nunggu bis nggak nyaman ya, karena biasanya hujan, apalagi kalau pas lagi hujan es gitu. Di sini kalau hujan salju nggak ada, tapi kalau hujan es sering begitu. Tapi ya udah mulai bisa beradaptasi lah dengan hujan es, sudah mulai bisa bersahabat. Makanya aku kalau musim dingin itu udah kayak orang Eskimo, rapet banget dah. Aku hari ini adalah libur terakhir. Besok harus kerja 1 minggu untuk libur lagi. Rencananya tadinya sih mau nemenin Koma ke bandara, cuman ternyata sepertinya dia tidak memerlukan aku mengantar dia ke bandara. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk makan siang sama temanku ini orang Argentina. Dia termasuk teman yang sering bantu aku lah, karena dia sempat ngambil master juga di sini. Terus dia juga pernah kerja di beberapa instansi pemerintah juga di sini. Jadi kalau aku ada kendala, aku ada masalah yang berhubungan dengan pemerintahan, misalnya kayak berhubungan surat menyurat gitu, aku seringnya nanya sama dia, karena aku rasa dia lebih tahu lah daripada aku gitu. Dan lagi juga bahasanya dia kan, bahasa basicnya dia ada bahasa Spanyol gitu. Kalau aku kan walaupun udah bisa untuk berkomunikasi, tapi belum 100%. Masih banyak hal-hal, maksudnya bahasa-bahasa teknis yang masih PR banget buat aku gitu. Begitu juga di dalam, maksudnya pada saat aku kerja juga, untungnya aku punya teman di ruangan itu banyak yang sabar lah untuk, maksudnya kalau misalnya aku harus ngomong untuk menjelaskan sesuatu itu terkadang ada kata-kata yang sebetulnya lebih pendek lah gitu, cuman aku pakainya bahasa yang muter-muter gitu, karena memang ya itu tadi, karena keterbatasan pengetahuan bahasa. Cuman ya maklum lah, di sini juga aku masih baru 4 tahun, jadi masih banyak banget yang harus dipelajarin. Orang yang di sini udah 10 tahun lebih aja terkadang bahasanya ya beda-beda tipis sama aku, atau mungkin lebih parah dari aku gitu. Kembali lagi sih karena proses belajar, terus kan nggak semua orang juga suka bertanya, dan mungkin juga orang yang pas ditanyain juga nggak mau ngejelasin juga, itu pengaruh juga sih. Kalau aku sih ya puji Tuhan aku dapat orang-orang yang sabar-sabar lah untuk ngejelasin ke aku, ngajarin ke aku gitu. Karena lebih banyak dapat tuh justru dari sambil jalan, learning by doing, bukan yang di sekolah. Kalau di sekolah iyalah kita dapat basic-basicnya segala macam gitu, tapi justru kata-kata baru itu kita dapat dari lingkungan sekitar kita.
Begitu. Ini aku lagi jalan mau nyamperin temanku, nggak tahu dia mau ngajakin aku makan siang di mana. Dia tuh seneng banget nyobain makanan baru, terus restoran baru gitu. Jadi dia suka kayak ngajakin aku gitu. Waktu itu pernah makan makanan Meksiko. Dia juga sih yang itu, yang promosi. Tapi kalau makanan Asia biasanya aku yang promosi. Begitulah ceritanya. Dia juga termasuk dialah yang nyemangatin aku untuk ngambil SIM. Karena dia sekarang ini kerja di sekolah nyetir gitu. Jadi kalau aku malas-malasan belajar dulu pada saat mau ujian, aku diomelin sama dia. Terus yang masalah ujian prakteknya juga, kalau aku nggak ngambil kelas gitu atau aku malas-malasan gitu, soalnya kan dia tahu lah bagaimana prosesnya segala macam. Terus pertanyaannya pada saat pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat ujian teori gitu sama ujian praktek. Jadi ya aku banyak belajar lah dari dia apa aja deh, pokoknya berhubungan sama sekolah, yang berhubungan sama surat menyurat, berhubungan sama belajar gitu, dia semangat ngasih taunya. Jadi biasanya aku kalau misalnya ada apa-apa ya larinya ke dia lah begitu. Jadi selain senang-senang juga dia agak-agak dibilang galak ya enggak juga sih, maksudnya enggak, jangan malas-malasan, kamu harus belajar, kamu harus begini begitu. Bagus sih, cuman kadang-kadang suka ya stres juga sih. Cuman nggak apa-apa, itu namanya proses belajar yang memang mungkin kalau nggak ada yang begitu juga jadi nggak semangat akunya juga gitu. Ya aku sih makasih juga sih sama dia, karena dia termasuk yang sabar juga ngajarin aku, ngetawain aku juga kalau aku bahasanya aneh menurut dia gitu. Cuman dia ngetawain tapi dia koreksi gitu. Ya kalau orang lagi proses belajar ya begitu lah. Kadang-kadang ada saatnya diketawain gitu, mungkin karena aku terlalu lucu. Terima aja sih kalau aku sih, karena aku yang penting aku tahu, yang penting aku bisa. Begitu aja. Ini bentar lagi aku udah nyampe di kantornya dia kerjanya tuh nggak terus gitu. Jadi dia kerja itu dari jam 10 pagi. Jadi di sini ada beberapa sistem kerja. Kalau dia itu dapatnya yang partida itu, yang jornada partida itu, jadi dia misalnya dari pagi jam 10 pagi terus sampai jam 1. Terus nanti istirahat dari jam jam 1.30. Terus nanti dari jam 1.30 dia istirahat sampai jam 4. Nah nanti dia jam 4 sampai ke jam 8 gitu. Nggak enak sih kalau menurut aku, karena dia jadi waktunya bingung. Kita misalnya mau pagi mau ngapa-ngapain juga susah. Sore juga jam 8 juga rata-rata udah tutup pada saat dia keluar begitu. Jadi lebih, kalau menurut aku lebih nggak enak sih dengan jadwalnya dia begitu. Cuman ya namanya kerjaan, dapatnya yang begitu ya udah syukurin aja daripada nggak kerja. Lihatlah langit biru, aku suka langit biru. Ini makanan pertama, ini namanya cocido montañesa. Ini makanan khas dari Cantabria, salah satu makanan khas dari Cantabria. Karena mereka di sini tuh dulu kayak kalau musim panas itu mereka punya makanan masing-masing lah. Mereka punya makanan musim panas, mereka juga punya makanan musim dingin gitu. Dan ini sebetulnya termasuk makanan musim dingin kalau nggak salah ya, karena dia banyak lemaknya. Jadi kalau musim dingin itu butuh lemak banget, dan ini nggak boleh tinggal. Rot